Saudaraku sekalian yang kekasih, lagu terakhir yang kita nyanyikan ini, saudara, menjadi salah satu tema dari doa puasa kita. Ada beberapa tema dalam doa puasa kita, saudara. Intinya sebenarnya adalah perubahan. Intinya sebenarnya adalah perubahan, saudara. Salah satu tema doa puasa kita ini termuat di dalam lagu ini, saudara. Ya. Termuat di dalam lagu ini, saudara. Ada beberapa tema doa puasa kita. Tetapi intinya, saudaraku, tema utama doa puasa kita ini adalah perubahan. Di dalam perubahan tersebut, kita berharap, kita berdoa agar mata rohani kita dibukakan Tuhan. Sehingga kita dapat mengalami kemuliaan Allah. Kita dapat memandang keagungan Tuhan. Bisa hidup di hadirat Allah setiap saat. Dalam satu kesadaran, ya, penghayatan kita hidup di hadirat Allah, saudara. Ini bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana kita bisa hidup di hadirat Allah? Kita ada di dalam hadirat Allah itu, ya, membuat kita menjadi gentar dan takut akan Allah. Dan kegentaran inilah, saudara, yang membuat kita bisa benar-benar hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Kita akan takut karena kita menghormati dan mengasihi Allah. Dan itu yang akan mencegah kita berbuat kesalahan. Sekecil apapun kesalahan itu, kita tidak lakukan. Kalau sampai kita lakukan, jiwa kita akan sangat terganggu, saudara. Nah, saudaraku, kalau kita sering mengatakan, angkat aku dalam kemuliaan-Mu, sebenarnya maksud kalimat itu diantaranya agar kita bisa hidup di hadirat Allah. Ya, lebih tinggi, ya, ke dalam kemuliaan-Mu, artinya kita bisa makin menghayati kehadiran Allah dan merasakan kehadiran Allah. Allah itu, saudara, memenuhi jagat raya. Tidak ada satu spot sekecil apapun yang tidak dihadiri oleh Allah. Spot sekecil apapun tidak ada yang tidak dihadiri oleh Allah. Luar biasa, saudara. Dan kalau kita percaya Allah Maha Hadir, kita menghormati kehadiran Allah yang pertama tentu dengan kesucian hidup. Tidak ada sesuatu yang tidak patut kita lakukan. Ya. Tidak ada kenajisan, tidak ada kecemaran, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Tidak ada usaha untuk melukai orang. Bahkan kita dilukai pun kita tidak membalas melukai. Kita dicaci maki, ya saudara, mengenai kita dikatai kata-kata yang tidak patut, yang keji, yang merusak nama baik kita. Kita bisa diam. Karena ada Allah yang hidup, yang
yang tidak menghendaki kita melakukan kesalahan, yang tidak menghendaki kita menyakiti sesama, melukai sesama, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan yang mengajari kita ditampar pipi kanan dan memberi pipi kiri. Kalau Allah Maha hadir, tidak ada satu spot sekecil apapun yang tidak dihadiri oleh Allah. Itu berarti kita tidak boleh dan memang tidak perlu takut terhadap apapun dan siapa. Kita harus berani mengandalkan Tuhan. Ya. Soal nanti manusia bisa dipakai Tuhan menolong kita, ya terserah Tuhan. Tetapi di hati kita ini, saudara, harus memandang Tuhan. Hanya Kau yang kuandalkan. Hanya Tuhan yang kita andalkan. Tidak ada yang kita andalkan selain Tuhan, saudara. Jadi kita jangan menaruh harap kepada siapapun dan apapun. Ya, dulu atau beberapa waktu yang lalu masih ada kepikiran untuk mengharap pertolongan manusia. Dan itu menyakiti hati Allah. Lebih baik kita mati, kita malu, kita rugi daripada kita mengandalkan manusia. Soal nanti Tuhan pakai manusia, ya bisa saja. Tapi hati kita harus memandang Tuhan, saudara. Kita sedang berkemas-kemas pulang, kita tidak mau nanti menghadap Tuhan dalam keadaan kita masih melukai hatinya. Jadi kita harus benar-benar hidup di dalam perkenanan Tuhan. Untuk itu kita harus ada di hadiratnya. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Itu membuat hati kita kuat dan terhibur, saudara. Itu yang membuat kita bisa berdoa lama, karena di dalam doa itu ada pertemuan dengan Allah. Dan kalau kita bisa memiliki koneksi dengan Tuhan, bisa nyambung dengan Tuhan, nyambung dengan Tuhan, saudara, kita akan betah. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, walaupun lama, tapi rasanya cepat karena keindahan dalam perjumpaan dengan Tuhan itu. Saudara, doa puasa kita hari ini, saudaraku sekalian, ya. Ini hari Senin tanggal 14 Februari 2022, ini puasa hari ke-8, saudara. Ya, puasa hari ke-8. Jangan melihat, waduh masih 32 hari lagi, lama benar. Kita harus melihat, memandang bahwa puasa doa kita ini, atau doa puasa kita ini momentum yang indah sekali. Indah luar biasa. Ya, Anda bisa minum air putih. Lalu ada orang berkata, Pak, kalau kopi gimana? Ya kalau kopi itu pahit, ya silahkan. Ada orang bilang itu detok, Pak. Oh silahkan. Yang penting adalah jangan kita memberi fokus kepada kenikmatan daging termasuk kuliner kita. Fokus kita Tuhan, kita rindu, kita mau, kita membutuhkan perubahan dari Tuhan. Kiranya dengan doa puasa kita menjadi lebih saleh, lebih suci. Kita berani meninggalkan dosa. Aduh, mengerikan saudaraku, kalau sampai di hadirat Allah, Allah berkata, aku tidak kenal kamu, lalu membuang. Wow, mengerikan. Mengerikan sekali, saudara. Ya. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang kekasih, inilah pesan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kiranya kita bisa memandang kemuliaan-Nya, mengalami apa yang belum pernah kita alami, menyaksikan apa yang belum pernah kita saksikan. Saya ingatkan kalau pada hari Minggu depan jam 11 ada perjamuan kudus, saudara tetap puasa, ya, tidak masalah, perjamuan kudus. Minum
manis tapi sedikit anggur atau media yang lain, yang penting kita berjamuan kudus. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak puasa juga tidak masalah, ya kalau satu dan lain hal, tetap doa bersama kami pagi jam 5 dan sorenya juga bersama-sama. Ya, oke. Saya kira cukup itu yang saya mau sampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar suaramu, nasihatmu. Kami mau melihat apa yang belum pernah kami lihat. Kami mau menyaksikan apa yang belum pernah kami saksikan. Kami mau mengalami kemuliaan-Mu. Karenanya kami puasa, kami berdoa mencari wajah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku nanti sore jam 6:30 malam atau 6:30 sore waktu Indonesia Barat. Ingat 6:30 sore atau 6:30 malam.